Halo guys, tutorial menggambar kain. Yang pertama, gambar bayangannya dulu. Yang kedua, gosok pakai tisu. Ketiga, rapihin, dan selesai. Oke, makasih udah nonton video ini. Menggambar kain itu emang gampang kok guys. Gerakan tangannya kan cuma arsir, gosok, hapus, arsir, gosok, hapus, udah jadi. Cuma gitu-gitu aja kok guys. Sama kayak gambar wajah. Tapi yang susah adalah gimana bikin arsir, gosok, hapus itu tadi menjadi gambar yang realistis. Nah, kalau itu tugas otak kita yang mengarahkan tangan harus mengarsir, menggosok, menghapus di bagian mana. Dulu aku udah pernah bikin video tutorial shading wajah. Udah aku bikin sejelas-jelasnya, sampai pegel ngeditnya guys. Nah, menggambar kain juga sama kayak menggambar wajah. Selalu mulai dari menggambar bayangannya dulu. Karena bayangan menandakan adanya bentuk atau lekukan. Di mana ada bayangan, di situ ada bentuk. Kamu pasti tahu gambar anime atau manga yang pakaiannya pasti digambar bayangannya doang. Dan udah kelihatan real kayak kain beneran. Padahal cuma simple, satu warna gelap doang, udah kelihatan kayak kain. Iya kan? Bayangannya itu menandakan ada lekukan atau lipatan kain. Kebanyakan di anime atau manga atau kartun animasi gitu emang dibuat simpel bayangannya karena emang gambar dua dimensi. Dan juga biar menyingkat waktu karena buat kebutuhan komik atau film animasi. Kalau gambar realis kayak kita yang 3 dimensi harus lebih detail gambarnya. Tapi mau gambar 2D atau 3D yang bayangannya simple atau yang realistis sama aja. Sama-sama bikin efek bentuk lipatan atau lekukan. Nah, jadi langkah menggambar kain realistis adalah yang pertama, gambar bayangannya dulu kayak gambar anime atau manga atau kartun. Jadi gambar bentuk bayangan-bayangannya secara kasar. Dibuat simpel aja dulu. Bayangin secara garis besar seolah-olah cuma ada 2 tone warna, yaitu warna dasar dan warna gelap bayangannya. Kalau semua bayangannya udah digambar, terus gosok pakai tisu atau paper stamp, terserah. Nanti sampai sini udah kelihatan bentuk lekukan atau lipatan-lipatan kainnya. Iya kan? Nah, karena kita gambar realis, jadi langkah selanjutnya aktifkan mode berpikir 3D di otakmu. Sempurnakan bentuk lekukan-lekukan itu tadi biar lebih berbentuk 3 dimensi atau bervolume. Rapihin bayangan-bayangannya jadi lebih realistis kayak bayangan beneran. Perhatikan lekukan-lekukan mana yang lebar, mana yang kecil, mana yang lipatannya patah banget, mana yang nggak patah banget, dan sebagainya. Bisa kan? Bisa lah, masa nggak bisa? Kalau kamu udah nonton videoku tutorial shading waktu itu, pasti paham lah. Yang jelas sambil menggambar sambil berpikir 3D. Terus jangan lupa sesekali di blend pakai tisu atau paper stamp biar bikin efek gradasi dan biar rata arsirannya. Nah, udah jadi. Gampang kan? Oke, makasih udah nonton video ini. Klik. Mas, kalau kainnya berwarna gimana? Oke, kalau kainnya berwarna ya tinggal kasih warna agak gelapan dikit gambar kainnya. Karena kan gambar hitam putih. Nanti tinggal pakai penghapus uli atau pensil eraser, battery eraser atau apapun buat bikin highlight. Karena kalau kain berwarna itu ada 3 tone warna inti, yaitu warna dasar, warna gelap bayangan, dan warna terang highlight. Beda sama kain putih yang cuma ada warna dasar dan warna gelap bayangan, karena highlightnya nyatu sama warna putih kainnya. Tapi tergantung pencahayaan juga. Kalau kain putih di tempat gelap ya jadi agak gelap atau abu-abu warna dasarnya. Tinggal disesuaikan aja. Pokoknya intinya kalau kamu udah bisa berpikir 3D, gambar kain bakal jadi lebih gampang guys. Dan ingat, nggak usah dibuat hitam putih dulu fotonya, karena itu tinggal nyamain warna gelap terangnya doang. Anak SD juga bisa. Canda guys. Maksudnya usahain tetap pakai foto referensi yang berwarna, biar kamu terbiasa berpikir 3D. Jadi nggak cuma ngandelin nyamain warna doang. Nah, udah jadi guys. Gampang kan? Oke, makasih udah nonton video ini. Klik. Mas, kalau kainnya ada motifnya gimana? Oke, kalau ada motifnya atau gambarnya, kamu tinggal pilih. Bisa gambar motifnya dulu, baru bikin efek lipatan kainnya,
atau gambar lipatan kainnya dulu baru bikin motifnya terakhir. Kalau barengan gambar lipatan kainnya sambil gambar motifnya, itu nanti berantakan, kamu nggak bisa fokus. Jadi satu-satu aja. Kalau aku gambar motifnya dulu, baru nanti gambar efek lipatan kainnya di akhir, karena menurutku itu lebih gampang. Caranya ya tinggal gambar dulu motifnya, misal garis-garis kayak gini, gambar sampai selesai, terus kasih bayangan. Cara tahu bayangannya di mana ya tinggal lihat fotonya. Kalau ada gelap-gelap, itu pasti bayangan. Ya iyalah. Tapi kalau pakai caraku gambar motifnya dulu baru bayangannya, itu pas gambar efek bayangannya nggak boleh di blend. Karena kalau di blend nanti motifnya ikut pudar. Jadi bayangannya harus diarsir manual, diusahakan bisa rapi dan rata tanpa harus di blend. Jadi harus hati-hati dan teliti banget. Yang perlu diingat, gambar kain itu sama kayak gambar rambut. Gak perlu sama persis kayak referensinya. Karena nggak sama pun masih kelihatan kayak kain. Rambut juga gitu, nggak sama persis pun masih kelihatan kayak rambut. Karena rambut dan kain itu sifatnya lemes. Gimana ya bahasanya? Pokoknya bentuknya nggak beraturan, bergantung sama apa yang menggerakkannya. Jadi misal di foto referensi lipatannya kayak gini, tapi hasil gambarmu ternyata beda, misalnya kayak gini. Nah ini nggak apa-apa, ini masih tetap kelihatan kayak kain. Sama kayak rambut juga gitu, beda kalau gambar wajah, beda dikit aja udah mirip orang lain. Itulah uniknya gambar kain atau rambut. Nggak mirip 100% nggak apa-apa. Dan yang paling penting harus bisa berpikir 3D. Apa sih berpikir 3D terus? Jadi berpikir 3D itu adalah Oke guys, itu tadi caraku menggambar kain. Kalau bermanfaat, tolong di-share ya, biar yang lain dapat manfaatnya juga. Dipahami sendiri aja, dicoba-coba sendiri, nggak usah kebanyakan nanya. Yang penting nyoba aja dulu. Kalau masih bingung, cari tutorial yang lain lagi. Jangan manja, calon seniman kok manja. Oke, makasih udah nonton video ini. Klik like kalau suka dan ojo lali subscribe.